Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ei, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saya Niken Al-Rohma, NPM 25. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Kinetika Pertumbuhan Bacillus sp pada biofilter aerob untuk menurunkan kadar CR terlarut dalam limbah industri cat. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini dikarenakan limbah cair industri cat banyak sekali mengandung logam berat, salah satunya yaitu logam kromium, di mana logam kromium ini merupakan senyawa yang bersifat iritan, korosif, dan juga karsiogenik, sehingga membutuhkan pengolahan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Biasanya pengolahan untuk menyisihkan logam berat itu menggunakan pengolahan fisika kimia seperti adsorpsi, kemudian ion exchange, dan juga koagulasi. Tetapi juga bisa dilakukan dengan pengolahan biologis, yaitu pengolahan yang memanfaatkan mikroorganisme. Salah satu pengolahan biologis yang dapat dilakukan yaitu biofilter aerob, di mana biofilter aerob ini merupakan pengolahan biologis di mana mikroorganisme akan tumbuh dan melekat pada media yang tercelup di dalam reaktor biofilter aerob ini. Untuk dapat menyisihkan logam berat kromium, maka dibutuhkan mikroorganisme untuk dapat menyisihkan logam berat kromium ini, seperti bakteri Bacillus sp. Bacillus sp ini merupakan bakteri genus Bacillus yang dapat bertahan hidup pada pH 6 hingga 9. Kemudian untuk dapat melakukan penelitian ini dengan maksimum, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai faktor inhibitor atau faktor penghambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut seperti pH, substrat, dan ion logam. Kemudian untuk dapat mengetahui pertumbuhan dari bakteri, maka diperlukan nilai parameter kinetika pertumbuhan bakteri seperti pertumbuhan spesifik yaitu μx, kemudian konsumsi substrat yaitu Ki, kemudian koefisien kematian KD, dan juga hasil pertumbuhan Y. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peranan dan efektivitas Bacillus sp dalam menyisihkan kandungan logam berat kromium. Kemudian bagaimana pengaruh faktor inhibitor terhadap pertumbuhan Bacillus dan bagaimana kinetika pertumbuhan Bacillus sp. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui peranan dan efektivitas Bacillus dalam menyisihkan kandungan logam krom dalam air limbah, kemudian mengetahui pengaruh faktor inhibitor terhadap pertumbuhan Bacillus, dan mengetahui kinetika pertumbuhan Bacillus sp. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi dan memperluas ilmu pengetahuan, kemudian menjadi inovasi cara pengolahan limbah yang mengandung logam berat, dan mengetahui konstanta kinetika laju pertumbuhan mikroorganisme. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu penelitian ini akan dilakukan di dalam laboratorium dengan dua sistem yaitu batch dan continue, di mana parameter yang akan diuji ialah kadar krom yang terlarut dalam air limbah dan juga kinetika pertumbuhan bakteri, kemudian jenis bakteri yang digunakan adalah Bacillus sp. Tinjauan pustaka merupakan teori-teori yang mendukung dari penelitian ini, seperti teori mengenai biofilter aerob, yaitu suatu pengolahan biologis yang memanfaatkan mikroorganisme yang melekat dalam suatu media dengan kondisi adanya oksigen terlarut. Kemudian teori mengenai media sarang tawon, yaitu merupakan suatu media yang digunakan bakteri untuk berkembang biak yang terbuat dari bahan PVC atau polivinil klorida dengan porositas 0,98 dan luas permukaan 150 hingga 240 meter persegi per meter kubik. Kemudian teori mengenai Bacillus sp. Bacillus sp sendiri merupakan bakteri jenis Bacillus yang dapat bertahan hidup pada pH 6 hingga 9, yang merupakan bakteri yang resisten terhadap kromium yang dapat mereduksi krom 6+ menjadi krom 3+ yang kurang toksik.
Kemudian teori mengenai faktor inhibitor, faktor penghambat apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme seperti pH, substrat, dan juga ion-ion logam. Kemudian teori mengenai kinetika pertumbuhan yang mencakup laju pertumbuhan atau Y, hasil pertumbuhan atau Y, perubahan spesifik substrat Q, koefisien kematian KD, konstanta kejenuhan KS, dan pertumbuhan maksimum atau mu-max. Kemudian dalam penelitian ini untuk dapat menguji kadar CR terlarut akan digunakan metode uji yaitu spektrofotometri serapan atom atau SSA, kemudian reflux tertutup secara spektrofotometri untuk mengetahui nilai COD, dan metode pengujian kadar padatan dalam air untuk mengetahui nilai MLVSS. Untuk dapat menunjang penelitian ini, maka diperlukan referensi-referensi dari penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian ini, seperti penelitian bioakumulasi logam Pb dan Cr dalam sistem biofiltrasi vertikal dengan inokulum bakteri yang diisolasi dari beberapa perairan kawasan Denpasar Selatan, yang dapat menurunkan kadar Pb dan Cr sebesar 99,49% dan juga 99,41%, dan juga penelitian mengenai kinetika biodegradasi zat organik pada air limbah sampah, yaitu lindi, dengan menggunakan MLVSS sebagai jumlah mikroorganisme dan variasi COD sebagai substrat, dan bakteri Bacillus sparaceus. Berikut merupakan kerangka penelitian saya. Yang pertama ada ide penelitian saya, yaitu berupa ide mengenai limbah cair industri cat, penurunan kadar kromium, bakteri Bacillus sp, biofilter aerob. Kemudian studi literatur tentang bakteri Bacillus sp, proses biofilter aerob, penurunan kadar kromium terlarut dengan menggunakan metode pengolahan biofilter aerob, pengaruh faktor inhibitor, pH, dan substrat. Kemudian dengan judul kinetika pertumbuhan Bacillus sp pada biofilter aerob untuk menurunkan kadar krom terlarut dalam limbah industri cat. Dan ada variabel-variabel, yaitu ada variabel pada sistem batch dan kontinu. Untuk sistem batch-nya, variabel tetapnya yaitu COD, MLVSS, dan kadar CR terlarut. Kemudian variabel bebasnya yaitu pH dan waktu tinggal, variabel kontrolnya yaitu Bacillus sp. Kemudian sistem kontinu, variabel tetapnya yaitu COD, MLVSS, kadar krom terlarut, variabel bebasnya berupa waktu tinggal, dan variabel kontrolnya yaitu Bacillus sp. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian pendahuluan, yaitu berupa persiapan penelitian dan analisa awal limbah. Untuk persiapan penelitian, mempersiapkan peralatan dan bahan, air limbah industri cat, dan juga reaktor biofilter aerob. Kemudian analisa awal limbahnya, yaitu untuk mengetahui nilai MLVSS, COD, CR, jenis bakteri, dan juga pH. Setelah melakukan analisa, akan melakukan primary treatment dengan metode aerasi. Primary treatment dengan metode aerasi ini berfungsi untuk menurunkan atau menyisihkan minyak yang terkandung di dalam air limbah, karena minyak tersebut merupakan faktor inhibitor pertumbuhan bakteri. Setelah dilakukannya primary treatment tersebut, akan dilanjutkan dengan proses seeding. Proses seeding ini merupakan proses pengembangbiakan bakteri yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu memasukkan air limbah ke dalam reaktor hingga reaktor full dengan air limbah, kemudian memasukkan bakteri yang akan digunakan, yaitu bakteri Bacillus sp, kemudian mengamati hingga beberapa hari hingga adanya lapisan tipis atau biofilm yang terdapat pada media sarang tawon yang tercelup pada reaktor. Setelah melakukan seeding, akan dilanjutkan ke proses aklimatisasi. Proses aklimatisasi ini dilakukan dengan sistem kontinu, di mana air limbah hasil seeding akan diganti dengan air limbah baru dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu penggantian air limbah hasil seeding sebesar 25%, kemudian
Setelah itu akan dicek menggunakan nilai COD, apakah nilai COD menurun. Jika iya, maka akan dilanjutkan 50% penggantian air limbah hasil seeding dengan air limbah baru. Begitu pula seterusnya hingga air limbah hasil seeding tergantikan 100% dengan air limbah baru. Setelah proses aklimatisasi akan dilakukan penelitian utama, yaitu menggunakan sistem batch, di mana sistem ini itu memiliki waktu tinggal yaitu 2 hari, 4 hari, 6 hari, 8 hari, dan 10 hari untuk mengetahui pH optimum atau pH terbaik untuk pertumbuhan bakteri tersebut. Pada sistem batch ini, tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu dengan cara mengalirkan air limbah dari bak stabilisasi debit menuju ke dalam reaktor aerob, yang dimana di dalam reaktor tersebut terdapat aerator, akan menuju mengalir ke atas dengan sistem upflow melewati media yang telah ditumbuhi oleh bakteri Bacillus sp, kemudian mengalir ke dalam bak pengendap akhir untuk diambil sampel. Kemudian setelah dari situ kami akan diketahui pH optimum atau pH terbaik. Setelah itu akan dilanjutkan ke penelitian dengan sistem kontinu, di mana sistem ini itu dilakukan untuk menganalisa penurunan kadar kromium dan nilai parameter kinetika. Tahapan-tahapan pada sistem kontinu ini dilakukan yaitu dengan cara mengalirkan air limbah secara kontinu dari pengatur debit menuju ke reaktor. Di dalam reaktor tersebut terdapat aerator untuk menginjeksi oksigen. Kemudian air tersebut akan mengalir ke atas dengan sistem upflow. Dengan sistem upflow melewati media sarang tawon yang telah ditumbuhi oleh bakteri Bacillus, kemudian akan mengalir ke dalam bak penampung akhir dengan waktu detensi yaitu 6 jam, 12 jam, 18 jam, 24 jam, 30 jam. Untuk mengetahui analis penurunan kadar kromium, nilai parameter kinetika, dan juga jenis bakteri yang masih ada di dalam air limbah hasil pengolahan. Setelah itu akan menghasilkan suatu pembahasan dari penelitian ini dan menghasilkan kesimpulan dan saran untuk penelitian ini. Berikut merupakan gambar alat penelitian di mana yang pertama ada bak aerasi sebagai primary treatment, kemudian bak penampung setelah air limbah melalui proses primary treatment, kemudian air limbah akan dialirkan menuju ke bak pengatur debit. Setelah dari bak pengatur debit, air limbah akan mengalir menuju ke bak biofiltrasi aerob, di mana di situ terdapat aerator untuk menginjeksikan oksigen yang akan kemudian air akan melewati media sarang tawon yang sudah ditumbuhi oleh bakteri Bacillus sp dan akan mengalir menuju bak penampung akhir, di mana dari penelitian ini parameter-parameter yang akan diuji yaitu pH, COD, MLVSS, jenis mikroorganisme. Kemudian pada running system batch untuk variabel tetapnya yaitu kadar CA terlarut, COD, MLVSS, untuk variabel bebasnya pH, waktu tinggal, variabel kontrolnya jenis Bacillus sp. Kemudian pada running system continue, variabel tetapnya yaitu kadar kromium terlarut, COD, MLVSS, variabel bebasnya waktu tinggal, dan variabel kontrolnya yaitu bakteri Bacillus. Berikut merupakan matriks penelitian saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.